Hai hai hai, kembali lagi piket di TK part 2. Masih dalam rangka masa orientasi siswa TK. Kali ini para murid baru diajak main di luar halaman atau dalam rangka pengenalan karakter, pengenalan ruang-ruang, pengenalan musola dan lain sebagainya. Murid-murid yang masuk dalam kelas B ini sebenarnya sudah melaksanakan sekolah di kelas A, tetapi karena si Iyeng itu daftarnya pada saat usianya 5,5 tahun, jadi langsung dimasukkanlah ke kelas besar atau ke kelas B tanpa harus melalui pembelajaran di kelas A terlebih dahulu. Karena pada dasarnya yang sudah masuk ke kelas B ini setahun berikutnya akan siap untuk menempuh jenjang ke tingkat sekolah dasar. Nah, pada hari ini, tepatnya hari kedua masa orientasi siswa itu, mereka diajak untuk bermain di halaman sekolahnya yang tentunya bersih dan mereka dapat dengan nyaman bermain di sini. Mereka diajak wali kelas masing-masing untuk bermain kereta api, bermain kucing dan tikus, bermain di tempat arena permainan lainnya dan lain sebagainya. Sempat sebenarnya dari tadi ngintip-ngintip dari luar bagaimana perkembangan si Fier ini di hari kedua. Tahu-taunya ia sudah bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya. Padahal sebelumnya dia jarang bisa berkomunikasi atau bersosialisasi langsung dengan teman sebayanya. Dengan kata lain, ia sangat sulit untuk bergaul dengan teman baru. Tapi alhamdulillah ia menunjukkan perkembangan pesat dan ia terlihat sangat dewasa ya di usianya yang seperti ini, dengan berdiri di teman-teman sepantarannya karena bobotnya lebih tinggi dan lebih besar. Bermain seperti ini merupakan permainan yang baru baginya karena kami sama sekali tidak pernah mengajarkan dia untuk bermain ini itu, dan di rumah dia bermain apa yang dia inginkan saja. Dan katanya curhat dalam perjalanan pulang, bekal yang ia bawa dari rumah harus dimakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan tentunya saya tahu ia akan kesulitan untuk makan cepat karena biasanya ia makan paling lama disuapinnya bisa berjam-jam. Apalagi suap sendiri, dia sampai bisa memakan waktu 2-3 jam. Dan benar dong, ia tidak sempat meminum susunya, ia tidak sempat meminum air putih, dan ia tidak sempat memakan nuggetnya. Yang ia sempat makan hanya nasinya saja. Tapi alhamdulillah dengan cara seperti itu mungkin ia bisa merubah pola makannya yang serba lama dan lelet. Ia kemudian dengan antusias menceritakan pengalamannya bermain ini dan itu selama ia sekolah. Tentunya ia mendapatkan pengalaman baru, teman-teman baru, suasana baru, dan insya Allah ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga baginya sebagai dasar ia untuk menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi nantinya. Sekolah ini termasuk jauh dari rumah dan memakan waktu sekitar 7-8 menit baru sampai di sekolahnya. Itu bukan karena alasan apa-apa, jadi tidak ada alasan apapun untuk memasukkan anak kami ke sekolah ini walaupun jauh dari rumah. Karena kami sadar di semua sekolah itu sebenarnya pendidikannya sama, hanya saja kreativitas guru-gurunya memang beda-beda. Dan kami berharap semoga saja anak-anak yang kami titipkan di sini dapat menjadi sesuai dengan harapan kami para orang tua. Si Fier ini pada awalnya termasuk sangat sulit untuk diajak untuk masuk sekolah, makanya dia terbilang telat untuk masuk sekolah TK. Tetapi ternyata setelah menjalaninya di sini selama 2 hari, malahan ia tidak sabar untuk datang ke sekolah pagi-pagi di hari berikutnya. Apalagi dengan banyaknya arena bermain yang ada di sekolah ini, jadi ia betah tinggal di sekolah lama-lama. Sampai-sampai setelah waktu pulang pun ia meminta tambahan waktu untuk main di arena bermain yang lain. Syukurnya dia geger, dia antusias seperti itu. Dan aktivitas para orang tua untuk menunggui anaknya sebenarnya berakhir pada minggu depan. Artinya ketika hari Senin pada minggu depan, semua orang tua tidak boleh menunggui atau menemani anaknya di dalam lingkungan sekolah. Tetapi si Iyeng besok pagi adalah hari terakhirnya ia ditunggui, atau malah besok kita tinggal saja untuk melatih kemandiriannya. Karena pada hari kedua saja ia nyelonong masuk ke sekolah dengan tidak melihat ke arah belakang. Artinya inaknya berdadah-dadah pun dicuekin. Jadi ya semoga saja ia betah di sekolah ini dan ia bisa merubah kebiasaannya yang sulit bergaul menjadi orang yang humble, orang yang ramah, orang yang supel dan bisa berbaur dengan siapapun, tidak memandang
memandang status sosial, tidak memandang apapun itu dalam bergaul dan memilih teman. Dengan didikan yang tepat, insya Allah anak-anak kami ini bisa menjadi seperti yang kami harapkan. Karena bagaimanapun pendidikan di TK atau di dasar dari semua dasar pendidikan itu, mereka akan ditempa dengan sedemikian rupa sebagai bekal mereka di hari-hari kemudian. Dan sampai di sini dulu ajalah videonya. Lain kali video yang akan kita upload itu adalah bertemakan bekal si bocil untuk dibawa ke sekolahnya. Nanti kita akan upload bagaimana proses pembuatan bekal dan apa saja bekal-bekal yang dibawa oleh si bocil yang sangat hobi nasi ini. See you, bye-bye.